Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Zihan. Perkenalkan, saya Sidarta dari Departemen Teknik Mesin 2023 dengan nomor NPM 2306161403. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas termo yang dimana harus membahas soal contoh-contoh soal dari example 4.1 sampai 4.15. Pertama itu 4.1, boundary work for a constant volume process. Di sini terdapat soal sebuah tank berisi udara dengan tekanan 500 dan suhu 150 derajat. Nah, setelah adanya heat transfer, temperatur dan tekanan juga turun jadi 65 derajat dan 400 kPa. Nah, di sini kita disuruh untuk determine boundary work dan during this process. Kalau misalnya kita lihat dari tabel diagram proses PV, itu kan dia menunjukkan kalau misalnya eh, si tekanan ini turun, tapi volumenya bakal tetap kan. Berarti bisa disimpulkan kalau misalnya boundary work yang dilakukan itu sama dengan nol, karena dengan rumusnya WB sama dengan integral 21 P dV. Nah, V-nya itu sama dengan nol, berarti hasilnya itu nol. Lalu untuk sampel yang kedua, soalnya adalah di sini tuh kita ngelihat mempertimbangkan kalau misalnya sebuah sistem di mana uap dipanaskan dalam perangkat piston silinder, nah selama pemanasan ini suhu uapnya meningkat, tapi tekanannya tetap konstan. Nah, berapa sih boundary work yang dilakukan sama proses ini? Pertama, asumsinya, asumsinya itu prosesnya itu equilibrium, ya kuasi equilibrium dan tekanannya bakal konstan di sini. Lalu analisisnya, karena tekanannya konstan, rumus kerjanya juga bisa bisa jadi WB sama dengan integral 21 P, P dikali dV. Nah, atau bisa dipersingkat lagi menjadi WB sama dengan M dikali P0 dalam kurung V2 dikurang V1. Oke. Nah, karena di sini udah diketahui kalau misalnya si masanya itu 10 lbm dan tekanannya tekanannya itu 60 P 60 PSA dan udah ada juga untuk volumenya itu eh, 7,8 7,4863 dan volume 2-nya 8,3548. Nah, itu tinggal dijumlahin aja terus dikali dengan satu satu BTU per 5,4,4. Nah, ini untuk diubah menjadi BTU. Jadi total hasilnya adalah 96,4 BTU. Lalu selanjutnya soal 4.3. Di sini diketahui sebuah perangkat piston silinder awalnya berisi udara dengan kondisi sebagai berikut, yaitu pertama volume awalnya itu 0,4 meter kubik. Lalu tekanan awalnya itu ada 100 kilopascal, suhunya itu 80 derajat Celcius, dan volume akhirnya itu 0,1 meter kubik. Nah, di sini ditanya itu work down-nya juga selama prosesnya. Dengan asumsinya itu pertama prosesnya ini kuasi equilibrium lagi dan udara dapat dianggap sebagai gas ideal karena berada pada suhu tinggi dan tekanan rendah. Oke, pertama itu kita mulai dari analisisnya dulu. Hubungan gas ideal untuk gas ideal pada suhu konstan T sama dengan T0, yaitu PV sama dengan M MR dikali T0 sama dengan C, atau P sama dengan C per V. Nah, di sini di mana C adalah konstanta.
Lalu kita menghitung kerja batasnya. WB sama dengan 2 integral menuju satu, integral 2 menuju satu, eh, dikali P, D, dikali P dV, sama dengan di jadi diubah menjadi integral 2 menuju satu C per V dV, terus habis itu di karena C diubah lagi sampai C lan V2 per V1 sama dengan P1 V1 lan V2 per V1. Karena C sama dengan P, karena C sama dengan P sama P1 V1, ini bisa disimpulkan bahwa untuk menghilangkan C ini diubah menjadi seperti ini. Jadi V1 dikali V1 lan V2 per V1. Lalu tinggal substitusikan nilainya, yaitu dengan nilai P1 itu 100 kilopascal, V2-nya itu 0,4 meter kubik, V1-nya itu 0,4, V2-nya itu 0,1. Untuk nilai-nilainya tinggal dimasukin, jadinya 100 kilopascal dikali 0,4 meter kubik dikali dengan lan 0,1 per 0,4 dikali lagi dengan ini untuk mengkonversikan nilainya menjadi kilojoule, yaitu dikali dengan 1 kilojoule per 1 kPa meter kubik, dan hasilnya dan min 55,5 kilojoule. Tanda negatif ini tuh pada hasil kerja batas menunjukkan bahwa kerja kerja dilakukan pada sistem, yaitu sebagai input kerja, di mana kerja diperlukan untuk mengompresi gas. Ini udah jadi karakteristik umum dalam proses kompresi. Itu ya soal 4.4. Di sini expansion of gas against a spring. Nah, diketahui kalau misalnya di sini ada sebuah perangkat piston silinder berisi gas dengan kondisi awal sebagai berikut. Yaitu volume awalnya 0,05 kubik, tekanan awalnya itu 200 kilopascal, terus konstanta pegasnya 150 kilonewton per m per meter Knm. Terus luas penampang pistonnya itu areanya 0,25 kubik. Lalu gas dipanaskan menyebabkan piston naik, menempatkan pegas hingga volume dalam silinder menjadi 2 kali lipat. Analisisnya. Oke, ini asumsinya lagi, di mana expansion prosesnya ini masih quasi equilibrium dan spring linear in range of interest. Spring ini linear. Yang ditanya itu yang pertama ada final final pressure, pressure akhir di dalam silinder. Yang kedua itu total kerja yang dilakukan sama gas. Yang ketiga itu fraction of this work against the spring to compress it. Yang pertama itu kita mulai dari soal yang A. Tekanan akhir dalam silinder. Sorry, analisis dulu. Maaf. Volume akhir. V2 sama dengan 2 dikali V1 sama dengan 2 dikali 0,05 atau sama dengan 0,15 meter kubik. Terus displacement pistonnya X dikali delta V per A 0,1 dikali 0,05 meter kubik per 0,25 meter kubik. Hasilnya 0,25. 0,2 meter. Lalu selanjutnya kayak yang diterapkan pada pegas, F sama dengan K dikali X sama dengan 150 kN per M dikali dengan 0,2 M sama dengan 30. Ini M-nya tinggal dicoret. Jadi hasilnya 30 kilonewton. Terus untuk tekanan tambahannya terapkan pada pegas P sama dengan F per A, di mana tadi F-nya adalah 30 kilonewton dan A-nya itu 0,25 areanya. Jadi hasilnya 120 kilopascal. Nah, tanpa pegas tekanan gas tetap pada 200 kilopascal. Namun dengan adanya pegas tekanan akhir adalah P2, itu tekanan akhir 200 tambah 120 kilopascal sama dengan 320 kilopascal di tekanan akhir ya. Berarti ini jawaban untuk yang A.
Lalu untuk yang total kerja yang dilakukan oleh gas, yang kedua, kerja dapat dihitung dengan menentukan luas area di bawah kurva proses pada diagram pada diagram PV. Luas area ini membentuk trapesium. Nah, yang pertama itu W sama dengan area, di mana P1 sama P2-nya itu kan udah ditemukan tadi ya di atas. Tinggal dimasukin aja angkanya. Sorry, ini W sama dengan area, di mana area itu P1 tambah P2 per 2 dikali delta V. Nah, itu tinggal dimasukin aja angkanya, di mana P1 itu 200, P2 itu 320 kilopascal per 2 dikali dengan 0,1 dikurang 0,05 meter kubik. Terus ini juga dikali dengan satu kilojoule untuk merubah satuannya menjadi kilojoule. Hasilnya adalah 13 kilojoule. Nah, ini adalah total kerja yang dilakukan oleh sistem, oleh gasnya. Lalu yang ketiga, yang C itu, fraksi kerja yang dilakukan untuk melawan pegas, friction against the spring. Di sini kita perlu tahu W spring itu sama dengan 1/2 setengah K dikali X2 X2 satu dikurang X21. X sorry, X pangkat 2 per X1 pangkat 2 dikurang X2 pangkat 1. Nah, di sini bisa tinggal kita masukin aja angkanya, itu sama dengan W spring setengah dikali 320 dikurang 200 kilopascal dikali dengan 0,0 meter kubik. Nah, tinggal dikali dengan kilojoule lagi, itu tinggal dimasukin lagi angkanya jadi 30 jadi 3 kilojoule. Jadi sebenarnya ini ada dua cara. Yang pertama itu dengan memakai cara P2 dikurang P1, P1, ya P2 dikurang P1. Hasilnya akan mendapat seperti ini, 3 kilojoule, atau dengan cara yang sebelumnya tadi sempat saya sebutkan, yaitu setengah kali dikali X2, X2 dikurang X2, X1 dikali setengah. Yang selanjutnya, example 4.5, electric heating of water vapor at constant pressure. Ini terdapat sebuah rangkaian piston silinder berisi 25 gram uap air jenuh yang dipertahankan pada konstanta 300 kilopascal. Pemanas resistansi di dalam silinder dihidupkan dan mengalirkan arus 0,2 ampere untuk for 5 menit dari 120 volt sumbernya. Nah, pada saat yang sama terjadi kehilangan panas sebesar 3,7 kilojoule. Nah, tujuan kita di sini adalah menentukan suhu akhir dari uap tersebut. Asumsinya adalah silinder dalam keadaan diam sehingga perubahan energi kinetik dan potensial adalah nol, yaitu delta ya energi kinetik dan potensialnya ada nol, sama dengan nol. Nah, untuk energi dari kabel listrik dapat diabaikan karena jumlahnya sangat kecil. Oke, jadi kita mulai dari yang sistemnya dulu, kerja listriknya. Dari sistemnya dulu, sistem silinder termasuk kabel resistensi dianggap sebagai sistem ini merupakan sistem tertutup karena tidak ada massa yang melintasi batas sistem sama proses. Kerja listrik yang dilakukan pada sistem dapat dihitung sebagai WC sama dengan V dikali I dikali delta T. 120 volt dikali 0,2 ampere dikali 300 second. Dan dikali dengan 1 kilojoule per second untuk mengonversikannya menjadi 7,2 kilojoule. Lalu selanjutnya ada enthalpy of the water vapor. The initial state is state 1. P1 sama dengan 300 kilopascal. Uap jenuhnya itu saturated vapor. H1 sama dengan Hg 330 pascal sama dengan
2724,9 kilojoule per kilogram. Ya, ini berdasarkan dari tabel. Terus untuk persamaan energi umumnya, dalam mempertimbangkan kerja dan kehilangan panas, itu masuk ke sini. W dikurang Q yang keluar dikurang WB, work boundary-nya sama dengan delta U. Terus tinggal disubstitusi aja nilai-nilainya dengan, nah karena di sini P-nya itu konstan, tinggal diubah aja jadi work yang keluar itu dikurang, work yang masuk dikurang sama Q yang keluar, sama dengan delta H, terus tinggal dimasukin lagi, sama dengan M H2 dikurang H1, yaitu 7,2 kilojoule dikurang 3,7 kilojoule sama dengan 0,025 kilogram dikali 0 H2 dikurang 2724,9 kilojoule per kilogram. H2-nya adalah 2864,9 kilojoule per kilogram. Lalu untuk state keduanya, keadaan akhirnya, P2 sama dengan 300 kilopascal dan H2-nya sama dengan 2864,9 kilojoule per kilogram. Di mana T2 adalah 199,5 Celcius. Atau kita simbolkan jadi 200 derajat Celcius. Jadi suhu akhir dari suhu akhir dari uap air dalam proses ini adalah 200 derajat Celcius. Nah, diskusinya perubahan energi potensial dari uap tidak nol selama proses ini, tetapi sangat kecil dibandingkan dengan istilah lainnya dalam persamaan pertama hukum termodinamika. Oleh karena itu, dalam masalah seperti ini, istilah energi potensial sering diabaikan. Oke. Lalu selanjutnya untuk sampel 4.6, unrestrained expansion of water. Di sini diketahui kalau soal sebuah tangki kaku dibagi menjadi dua bagian. Diketahui dengan massa airnya itu 5 kilogram, terus tekanannya itu 200 kilopascal, dan suhunya temperatur awal itu 25 derajat Celcius. Sisi lain itu, dan the other side is evacuated itu menghisap. Lalu yang ditanya itu pertama ada volume of the tank, final pressure-nya berapa, tekanan akhirnya, dan heat transfer for this process. Nah, kita mulai dari asumsinya dulu. Nah, di sini adalah sistemnya itu diam. Sistemnya diam sehingga perubahan energi kinetik dan potensial adalah nol. Lalu yang kedua itu arah perpindahan panas adalah ke sistem atau Q in. Lalu volume tangki tetap sehingga tidak ada kerja batas yang dilakukan, nggak ada work boundary yang dilakukan, tidak ada jenis kerja lain yang terlibat. Kita analisis dulu dari yang A, volume tangki. Air berada di dalam cair kompresi karena tekanannya 200 kilopascal. Lebih besar dari tekanan saturasi 25 derajat Celcius, yaitu 1,698 kilopascal menggunakan data tabel. Terus V liquidnya, volume spesifik dari cair, yaitu sama dengan 0,001103 meter kubik per kilogram. Itu kita ubah lagi menjadi 0,001 meter kubik per kilogram. Lalu volume total tangkinya, itu untuk volume airnya dulu, itu V liquid sama dengan 5 kilogram dikali 0,01 meter kubik per kilogram, itu sama dengan 0,05 meter kubik. Terus volume tangkinya V tank sama dengan V liquid 1 itu 2 dikali 0,05 sebenarnya 0,01 meter kubik. Lalu tekanan akhirnya of the specific volume the water is V2 sama dengan V2 V V kecil V2 kecil sama dengan V2 per M, dimana tadi M-nya itu kan 5 kilogram dan V2-nya itu 0,01 meter kubik, jadi
Jadi hasilnya ada 0,02 meter kubik per kilogram. Lalu pada suhu 50 derajat Celcius, Vf sama dengan 0,001 meter kubik per kilogram dan Vg-nya sama dengan 43,340 meter kubik per kilogram. Karena Vf kurang dari V2 dan kurang dari Vg. Air berada dalam campuran air uap. Vg itu Vgas. Vg gram, sorry. Vg berada dalam campuran dan tekanan saturasi pada 25 derajat Celcius. P2 sama dengan P saturasi at 25 derajat Celcius, yaitu 3,1698 kPa, kilopascal, ada di tabel A4. Lalu yang terakhir ada transfer panas dengan asumsi dan pengawatan telah dilakukan dan tentukan keseimbangan energi pada sistem dapat diekspresikan sebagai berikut. Q in sama dengan delta U sama dengan M dikali U2 dikurang U1. Energi internal awalnya adalah U1 sama dengan 104,83 kilojoule per kilogram. Dengan kualitas pada keadaan akhir itu ditentukan dengan spesifik volume information yaitu X2 sama dengan V2 dikurang Vf per Vfg. Itu 0,02 dikurang 0,01 0,001 per 43,34 dikurang 0,001 sama dengan 2,3 dikali 10 pangkat min 5. Lalu selanjutnya U2 sama dengan UV ditambah X2 dikali UFG. Berikut tinggal input aja pengoperasiannya dengan hasilnya sama dengan 104,88 kilojoule. Lalu menghitung Q in-nya, 5 kilogram dikali dengan 104,88 dikurang 104,83 kilojoule kilojoule per kilogram, hasilnya adalah 0,25 kilojoule. Nah, di sini tanda positif itu menunjukkan bahwa arah yang diasumsikan benar dan panas ditransfer ke air. Oke, selanjutnya adalah soal 4.7. Di sini evolution of the delta U of an ideal gas. Diketahui temperatur awalnya itu adalah T1-nya 300 K, Kelvin. 300 Kelvin, tekanannya adalah 200 kilopascal konstan. Temperatur akhirnya T2-nya 600 Kelvin. Nah, tujuannya itu di sini adalah disuruh untuk mencari data from the air table, determine change in internal energy of the data from the air table, the functional from the specific heat, fungsi dari specific heatnya, lalu yang ketiga itu average specific, rata-rata specific heat value berapa, itu perubahan energi dalam per unit massa dengan 3 cara berbeda. Asumsinya air dapat dianggap sebagai gas ideal karena pada suhu tinggi dan tekanan rendah relatif terhadap nilai titik kritisnya. Lain kedua, perubahan energi dan dalam gas ideal tergantung hanya pada suhu awal dan suhu akhir, tidak tergantung pada jenis prosesnya. Oke, kita mulai dari analisisnya. Yang pertama, menggunakan data dari tabel energi dalam tabel A17. Nah, perubahan energi dalam itu U1 sama dengan U at 300 Kelvin itu 214,0,7 kilogram per kilojoule per kilogram. U2-nya itu 16 Kelvin 43,4,78 kilojoule per kilogram. Lalu untuk perubahan energi dalamnya tinggal dikurangin aja delta U-nya, U2 dikurang U1, itu sama dengan ini tinggal dimasukin aja angka yang ada di sini jadi 220,71 kilojoule per kilogram. Ini dengan cara tabel dari energi dalam menggunakan data dari tabel. Lalu yang B menggunakan rumus kapasitas panas spesifik. Kapasitas panas spesifik pada tekanan konstan C CP konstan P
tekanan konstan dinyatakan dalam bentuk polinomial, yaitu eh, C CP dikali delta T, dikali T sama dengan A plus BT ditambah CT kuadrat tambah DT kuadrat 2 DT kubik. Dengan A yaitu 28,1, 28,11, B sama dengan 0,1967 dikali 10 pangkat min 2, dan C-nya itu 0,4802 dikali 10 pangkat min 5. Dan D-nya adalah min 1,966, 1,966 dikali 10 pangkat min 9. Lalu kapasitas panas pada volume tetap menjadi em, C CV dikali CVT sama dengan CP dikurang RU sama dengan A min RU dalam kurung plus BT plus CT kuadrat plus DT kuadrat. Ini kita cuma ngerubah dari yang bagian ininya aja. Tinggal dipindah ke ruas saja. Lalu eh, dari persamaan energi perubahan dari persamaan perubahan energi dalam delta U sama dengan integral T2 menuju T1 CVT dt. Lalu melakukan integrasi dalam substitusi nilai diperoleh yaitu delta U sama dengan 6,647 kilojoule per kilomol. The change in the internal energy of unit mass determined by dividing this value by molar mass of table A1. Delta U sama dengan delta U per M sama dengan 6,447 kilojoule per kilomol per 28,97 kilogram per kilomol. Hasilnya adalah 222,5 kilojoule per kilogram. Lalu yang terakhir adalah menggunakan nilai rata-rata kapasitas panas, average value, yang dimana T average sama dengan T1 plus T2 dibagi 2, 300 tambah 600 dibagi 2, yaitu 450 Kelvin. Terus tinggal nilai pada CV-nya, itu kan di tabel A2B, itu 0,733 kilojoule per kilogram dikali K. Berarti perubahan energi dalamnya adalah delta delta U sama dengan ini tinggal dimasukin aja dari nilai ini dimasukin ke sini menjadi 0,733 kilojoule per kilogram dikali Kelvin dalam kurung 600 dikurang 300 berarti sama dengan 220 kilojoule per kilogram. Lalu yang example 4.8 ya, heating of a gas in tank by straightening. Nah, di sini diketahui kalau misalnya massa heliumnya itu 1,5 lbm, suhu awalnya 80 derajat Fahrenheit, tekanan awalnya ada 50 psi, daya pengaduknya atau W-nya adalah 0,02 HP, waktu waktunya adalah 30 menit. Asumsinya helium adalah gas ideal. Terus constant specific heat can be used for helium. The system is stationary. Sistemnya itu diam. Jadi nggak ada energi potensial atau kinetik. Dan volume dari tanknya itu konstan. Jadi nggak ada boundary work-nya. Terus sistemnya diabatic and there is no heat transfers yang terjadi. Lalu yang pertama yang harus dilakukan adalah hitung energi yang diberikan oleh pengaduk. The amount of idle work done on the system. WSH sama dengan WSH delta T sama dengan 0,02 HP dikali 0,05 H. Nah, di sini untuk berubah menjadi BTU lagi dengan 2,545 BTU per A per 1 HP sama dengan 25,45 BTU per jam, hour. Lalu hitung total energi yang diberikan, W total. Tadi W total, sorry. Lalu berikutnya adalah
Ini tadi udah diketahui kalau misalnya eh W WSH-nya itu 25,45 BTU. Itu nanti kita tinggal masukin lagi delta U-nya M dikali MC MC dikali delta dikali T2 dikurang T1. Tinggal disubstitusin lagi aja. Hasilnya jadi T2-nya itu sama dengan di sini kita hitung suhu akhirnya dulu itu tinggal disubstitusin aja. Hasilnya menjadi 1,5 lbm dikali dengan 0,753 BTU per lbm Fahrenheit. T2 dikurang 80 Fahrenheit. Berarti T2 sama dengan 102 Fahrenheit. The final pressure itu ditentukan tekanan akhir ditentuin dari relasi dari gas ideal. Udah hubungan gas ideal. P1 V1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 per P2 dikali V2 per T2. Di mana V1 dan P2-nya tadi kan asumsinya nggak ada sama aja kan identikal jadi nggak perlu dihitung. Jadi final pressure-nya itu 50 psi per 5 per 80 plus 460 R sama dengan P2 per 102,5 ditambah P60 R. Berarti tinggal dikali silang aja. Hasilnya adalah P2 sama dengan 52,1 psi. Nah, kesimpulan akhirnya adalah suhu akhirnya itu 102,6 Fahrenheit dan suhu tekanan akhirnya adalah 52,1 psi. Lalu yang selanjutnya adalah example 4,9 heating of gas by a resistant heater, di mana diketahui kalau misalnya volume nitrogennya itu 0,5 kubik dengan tekanan awalnya itu 400 kilopascal dan suhunya itu 27 derajat Celcius. Yang di sini diubah menjadi Kelvin, ya tinggal ditambah 273 yaitu menjadi 300 Kelvin. Hmm. Lalu selanjutnya untuk arus listriknya itu I-nya itu 2 ampere, tegangannya voltnya 120 volt, sorry, tegangan V-nya itu 120 volt, waktunya atau delta T-nya itu 5 menit. Ini. Lalu kehilangan panasnya, Q-out-nya itu, heat loss-nya itu 2800 during this process. Terus determine the final temperature of nitrogen. Pertama itu asumsinya nitrogen itu gas yang ideal. Lalu sistemnya diam, jadi nggak ada energi kinetik atau potensial. Lalu pressure remains constant during this process. Nitrogen has content specific heat at room temperature. Lalu analisisnya, pertama itu memperhitungkan kerja listrik. Kita menghitung kerja listrik yang dilakukan pada nitrogen dengan sama dengan V dikali I dikali delta T sama dengan tinggal dimasukin aja angka yang tadi dikasih 120 dikali 2 ampere dikali 5 kali 60 second. Atau sama dengan 3 second, sorry, sama aja. Terus tinggal dimasukin lagi, ini untuk mengkonversikan menjadi kilojoule. Hasilnya adalah 72 kilojoule. Mas nitrogen ditentukan dari dengan hubungan gas ideal, yang dimana tadi M sama dengan P1 dikali V1, P1 dikali V1 per R dikali T1, per R dikali T1. Angka-angka yang didapat tinggal dimasukin aja, di mana P1-nya itu 400 kilopascal dikali 0,5 kubik per 0,297 kilopascal meter kubik per kilogram dikali Kelvin dikali 300 K. Itu hasilnya sama dengan 2, ini tinggal dicoret-coret aja, ini coret, ini coret, ini coret. Hasilnya jadi 2,245 kilogram. Lalu menggunakan energi balance. Energi yang masuk dikurangi energi yang keluar sama dengan perubahan energi internal. Di dikurang Q out sama dengan delta U. Nah, di sini karena kita tahu delta U plus WB sama dengan delta H,
Jadi perhitungannya tinggal dimasukin aja. 72 kilojoule itu tadi 72 kilojoule dikurang sama 28 kilojoule sama dengan 2,245 kilogram dikali 1,1039 kilojoule per kilogram dikali T2 dikurang 27 derajat Celcius itu sama dengan 56,7 derajat Celcius. This questionnya note that we could also solve this problem by determining the boundary work and the internal energy change rather than output change. Lalu selanjutnya, heating of a gas at constant pressure. Sini diketahui kalau tekanan awalnya adalah 150 kilopascal dengan suhunya itu 27 derajat Celcius. Kalau diubah ke Kelvin menjadi 300 Kelvin. Volume awalnya adalah 400 liter atau 0,4 meter kubik. Terus tekanan untuk menggerakkan pistonnya itu di sini ada 350 kilopascal. Nah, yang ditanya adalah final temperaturnya, the work done by the air, the total heat transfer to the air. Berapa banyak total heat transfer ke udara. Dengan asumsinya gas ideal, pertama itu adalah udara adalah gas yang ideal, terus sistemnya stationary, jadi nggak ada energi kinetik sama potensialnya. Volumenya konstan, volumenya. Terus nggak ada electrical shaft atau other form of work involved. Lalu kita tinggal kerjain aja. Langkah analisisnya pertama itu menghitung suhu akhirnya dulu. Itu kita bisa menggunakan ini P1 per P1 dikali V1 P1 dikali V1 per T1 sama dengan P3 dikali V3 per T3. Tinggal masukin aja angka-angka yang tadi udah didapat dari 150 dikali V1 per 300 per 300 Kelvin sama dengan 350 kilopascal dikali 2 V1 per T3. Di mana T3 hasilnya adalah 1400 Kelvin. The work done called by determinant by integration. Terus selanjutnya adalah menghitung kerja yang dilakukan oleh udara. Di mana kerja dapat dihitung bahwa kurva pada diagram PV. Dalam hal ini tekanan antara 1 dan 3 adalah konstan pada P2 sama dengan 350 kilopascal. Itu W13 sama dengan area, di mana V3 dikurang V1 dikali P2 sama dengan 0,4 meter kubik dikali 350 kilopascal. Hasilnya 140 meter kubik dikali kilopascal atau sama dengan V13 sama dengan 140 kilojoule. Kerja yang dilakukan oleh sistem sehingga merupakan output. Yang C, under the state assumption of an observation. Kita menggunakan prinsip energi untuk menghitung panas yang ditransfer ke dalam sistem. Nah, di mana Q in sama dengan WB out sama dengan delta U sama dengan M dikali U3 dikurang U1. Di mana masa udaranya dapat dihitung dengan rumus gas ideal. Itu tinggal dimasukkan aja angka-angka yang udah dapat sebelumnya. 150 kilopascal dikali 0,4 meter kubik per 0,287 kilopascal meter kubik per kilogram per Kelvin dikali Kelvin per 300 dikali 300 Kelvin. Hasilnya ada 0,697 kilogram. Lalu untuk energi internalnya U1 sama dengan 214 kali 214 kilogram kilojoule per kilogram. U3-nya itu 1113 0,52 kilojoule per kilogram. Ini didapat dari tabel A17. Lalu tinggal dimasukin aja angka yang didapat. Q-in dikurang 140 kilojoule sama dengan 0,697 kilogram dikali dengan dalam kurung dikali dengan 1113,52 dikurang 214,07 kilojoule per kilogram. Setelah adalah Q-in-nya yang masuknya adalah 767 kilojoule. Jadi suhu akhirnya adalah 1400 Kelvin, kerja yang dilakukan adalah 140 kilojoule, dan total panas yang ditransfer adalah 767 kilojoule. Nah,
Di sini diskusinya menunjukkan kalau energi yang ditransfer ke sistem itu sesuai dengan hukum termodinamika. Verify. Menunjukkan kalau sistemnya udah benar. 4.1 enthalpy of compressed liquid. Di sini diketahui kalau misalnya pertama itu ada enthalpy of liquid waternya di 100 derajat Celcius, tekanannya ada 15 MPa. Di sini kita harus mencari using compressed liquid table, experimenting in saturated liquid, dan using correction given by equation 4138. Yang dimana kita harus kita pertama solusinya itu dicari dulu menggunakan air table cari terkompresi liquid table P sama dengan 15 MPa dan T sama dengan 100 derajat Celcius hanya adalah 430,39 kilojoule per kilogram ya berdasarkan tabel. Terus untuk yang B-nya mendekati sebagai cairan jenuh dengan mendekati air cair sebagai cairan jenuh pada suhu yang sama 100 derajat Celcius kita dapat entalpi H1 HF 100 derajat Celcius sama dengan 419,17 kilojoule per kilogram. Nah, di sini value-nya error by about 2,6%. Bandingkan dengan tabel cair terkompresi. Lalu yang C dari equation 4,38 H HP kali T sama dengan HF at T plus VF at T dikali P min P saturation at T. Dimana tinggal dimasukin angka-angka yang tadi udah ada di table di equationnya itu 419 dikali 17 kilojoule per kilogram tambah 0,001 meter kubik per kilogram dikali dengan 15.000,1,101,104,42 kilopascal dikali dengan 1 kilojoule untuk berubah menjadi kilojoule per kilogram. Hasilnya adalah 434,07 kilojoule per kilogram. Discussionnya adalah, nah ini mengurangi kesalahan dari 0,6% menjadi 1%. Namun peningkatan akurasi ini sering tidak sebanding dengan usaha ekstranya, terutama dengan usaha ekstra yang dibutuhin. Lalu yang terakhir, yang ke selanjutnya 4.12. Di sini ada soal mengenai cooling of iron block by water. Masanya adalah 50 kilogram dengan suhunya adalah 80 derajat Celcius. Itu di drop ke insulated tank contain 0,5 meter kubik liquid, volumenya 0,5 meter dan suhunya adalah 25 derajat Celcius. Di sini yang disuruh cari adalah determine the temperature when thermal equilibrium is reached. Dengan asumsinya buat water dan air dan iron block are incompressible substance, zat incompressible. Lalu yang kedua adalah panas jenis air dan bisa dianggap konstan pada suhu ruangan. Yang ketiga sistemnya tuh stationary, jadi nggak ada energi kinetik ataupun potensial. Yang keempat nggak ada electrical stuff or other form of work. Yang kelima, the system is well insulated and thus there is no heat transfer. Oke, kita mulai. Kita mulai dengan kita menganggap keseluruhan dari dari isi tangki sebagai sistem tertutup. Jadi closed system. Yang berarti tidak ada massa yang melintasi batas sistem dalam selama proses ini. Tangki memiliki volume tetap sehingga tidak ada kerja batas yang dilakukan. Energi dalam sistem hanya berubah dalam bentuk energi dalam atau internal energi. Menurut prinsip keseimbangan energi, sini E in dikurang E out sama dengan E delta sistem. Delta E sistem. Berarti O sama dengan 0 sama dengan delta U. Kenapa ini? Ya, sorry, agak error sedikit.
Jadi, karena tidak ada transfer energi keluar atau sistem masuk, perubahan energi dari dalam total harusnya nol. Lalu secara lebih rinci lagi, kita masuk perubahan energi dalam setiap komponen dihitung berdasarkan kapasitas panas atau C, massa, dan perubahan suhu. Di sini kita masuk ke MC dalam kurung delta T, T2 dikurang T1, iron, ditambah dalam kurung MC dikali. Ini untuk menghitung airnya. Ini besi, ini air. Nah, the specific volume of liquid water are about room temperature itu di 0,01 meter kubik per kilogram. Terus jadinya untuk masanya V besar dibagi V kecil yaitu 0,5 meter kubik per 0,001 meter kubik per kilogram. Hasilnya adalah 500 kilogram. Lalu untuk panas jenis besi dan air diambil dari tabel sebagai berikut. Dari tabel A3, A3, cairan adalah 0,45 kJ per kilogram dan C air adalah 4,18 kJ per kilogram. Terus kita tinggal masukin aja, kita dapat di sini 50 kilogram dikali dengan 0,45 kJ per kilogram dikali tutup kurung dalam kurung T2 dikurang 80 derajat Celcius dan tutup kurung ditambah dengan 500 kilogram dikali dengan 418 kilogram dikali dengan dalam kurung T2 dikurang 25 derajat Celcius sama dengan 0. Sini tinggal dihitung aja T2-nya sama dengan 25,6 derajat Celcius. Jadi hasilnya adalah thermal equilibrium is established both wood water and iron will be at 25,6 derajat Celcius. Nah, jadi kenaikan suhu air yang sangat kecil itu yang cuma 0,6 derajat Celcius itu 0,6 derajat Celcius itu terjadi karena massa air yang besar dan kapasitas panas spesifik air yang lebih tinggi dibandingkan dengan besi. Di mana yang ini membuat suhu air tuh lebih mendekati suhu awal air. Oke, kita akan menjelaskan mengenai contoh 4.13, sorry. Cooling of carbon steel balls in air. Di mana carbon steel ini carbon steel balls P sama dengan 7833 kg per meter kubik dan C-nya adalah 0,465 kJ per kilogram dengan diameter 8 mm dan di sini dia dipanaskan hingga 900 derajat Celcius dan didinginkan perlahan hingga 100 derajat Celcius di udara sekitar pada 35 derajat Celcius. Ada 2.500 bola yang harus diolah setiap jam. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan laju total perpindahan panas dari bola-bola tersebut pada sekitar. Dengan asumsinya yang pertama adalah sifat thermal bola dianggap konstan sepanjang proses. Ini bola konstan. Tidak ada perubahan energi kinetik maupun potensial, lalu bola dianggap memiliki suhu seragam selama proses pendinginan. Sifat-sifat material, massa jenis, sama dengan 7833 dan C-nya panas jenisnya itu 0,465. Nah, pertama kita menyusun persamaan energinya dulu, di mana M massa bola, C-nya itu kapasitas panas spesifik, T1-nya itu suhu awal, dan T2-nya itu suhu akhir. Jadi kita masuk ke sini, di out-nya. Lalu kita substitusikan nilainya dengan massa volumenya ini. M sama dengan PV sama dengan P pi D pangkat 3 per 6. Tinggal kita masukin aja 7833 kg per meter kubik dikali pi 0,008 meter pangkat 3 tutup kurung pangkat 3 per 6. Hasilnya adalah 0,00210 kilogram. Q out-nya sama dengan MC dalam kurung T1 dikurang T2 tutup kurung
0,00210 kilogram dikali 0,465 kilojoule per kilogram. Dalam kurung 900 dikurang 100, tutup kurung derajat Celcius. Hasilnya ada 0,781 kilojoule per bola. Dengan total rate-nya, Q-out-nya itu 2.500 bol per jamnya dikali dengan 0,781 kilojoule per bol sama dengan 1953 kilojoule per jam sama dengan 542 W. Di sini diskusinya for solid and liquids, constant pressure and constant volume, specific heats are identical. Jadi mirip, identik, dan can be presented in single symbol. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Example 4.14. Burning of lunch calories. Di sini ada seorang dengan berat 90 kilogram, punya 2 hamburgers, dengan regular serving of french fries dan 200 ml Coke for lunch. Tentuin berapa lama kalorinya bakal terbakar dengan dia menonton TV, lalu yang kedua dengan fast swimming, lalu what would you answer before of orang dengan berat 45 kilogram? Oke, asumsinya pertama, the values in table 41 dan 42 are applicable for food and exercise. Oke, jadi kita simpulin dulu. Yang pertama itu total kalori yang dimakan adalah 887 kalori dengan 2 hamburger, 2 dikali 275 sama dengan 550, 1 kentang goreng 250 kalori, koknya itu 200 ml itu 487 kalori, dengan total berarti 550 tambah 250 tambah 87 sama dengan 887 kalori. Oke. The rate of energy output for 68 kilogram person watching TV is given in table 4 sama dengan to be 72 kalori per jamnya. Untuk orang dengan berat 90 kilogram berarti sama dengan kita pakai persamaan yang udah ada tadi. Jadi tinggal kita masukin aja 72 kalori per jamnya per 68 kilogram karena orang itu 68 kilogram dikali dengan 90 kilogram. Hasilnya ada 95,3 kalori per jamnya. Untuk orang yang dengan berat 90 kilogram. Lalu selanjutnya it will take berarti delta T per 887. Ini kita nyari berapa lamanya. 887 per 95,3 kalori per hournya per jamnya. Hasilnya 9,3 jam. 9,3 jam di mana berarti oleh karena itu waktu yang dibutuhin untuk orang ini ngebakar kalorinya cuma dengan nonton TV adalah 99,3 jam. Lalu yang kedua, berenang cepat. Nah, untuk kasus berenang cepat dari tabel dapat diketahui bahwa waktu yang diperlukan untuk membakar kalori tersebut jauh lebih singkat. Nah, berdasarkan hasil perhitungan yang diperlakukan, 47 menit untuk membakar kalori makan siang tersebut dengan berenang cepat. Untuk orang dengan berat badan, ini discussion-nya. Untuk orang dengan berat badan tersebut, jika beratnya 45 kilogram, laju pembakarannya adalah setengah dari orang yang berbobot 90 kilogram. Jadi untuk waktu yang dibutuhin itu tinggal dikali 2 aja. Yang pertama itu ada 18 jam, 18,6 jam, dan 94 menit. Lalu yang terakhir, losing weight by switching to fat-free chips. Oke. Di sini kita langsung aja kalian informasi yang diketahui itu apa aja. Pertama ada kalori keripik kentang biasa per 1 ons ada 150 kalori. Kedua kalori keripik bebas lemak per 1 onsnya ada 75 kalori. Perbedaan kalori pengurangan kalori per harinya itu 75 kalori. Keempat itu konsumsi keripik per harinya 2 ons. Jumlah hari dalam setahun itu ada 365 hari. Energi metabolik untuk membakar 1 kilogram lemak tubuh adalah 33.000 serat 33 serat 33.100 kilo.
kalori joule per kilogram. Terus konversi energinya jadi adalah 1 kalori sama dengan 1,868. Oke, ditanya berapa berat badan yang hilang dalam 1 tahun akibat beralih dari keripik bebas lemak. Pertama, asumsinya itu olahraga dan pola makan tetap sama, artinya hanya perubahan pada konsumsinya aja. Jadi kita cuma fokus ke konsumsinya aja, terus jumlah kalori yang dikeluarkan untuk membakar lemak tubuh diasumsikan konstan. Analisis, orang tersebut beralih ke keripik bebas lemak dan mengkonsumsi 75 kalori lebih sedikit per harinya. Dan habis itu kita tinggal masukin aja berarti ke tabelnya. Di reduce-nya itu 75 kalori per day-nya dikali dengan 365 hari per tahunnya. Berarti selama dalam 1 tahun ada 27.375 kalori per year-nya, per tahunnya. Lalu untuk menghitung berapa kilogram lemak tubuh yang akan hilang, kita menggunakan energi metabolik yang dibutuhkan untuk membakar 1 kilogram lemak tubuh. Berarti mFat sama dengan E reduced per energy content of fat, di mana 27.375 kalori per 33.130 kilojoule per kilogram dikali dengan 4,1868 kilojoule per 1 kalori, di mana hasilnya adalah 3,46 kilogram atau sekitar 7,6 pounds. Jadi orang ini bisa kehilangan 3,46 kilogram lemak tubuh dalam 1 tahun hanya dengan beralih dari keripik kentang biasa menjadi keripik bebas lemak atau setara dengan 7,6 pounds. Oke. Sekian pembahasan soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pasien.